Bab 18, Kristal Kehidupan. Senior, maaf telah mengganggu istirahat senior. Apakah tempat ini milik senior? Tanya Wu Cheng memberanikan diri. Perlahan pria tua di tengah altar membuka matanya. Dia menatap Wu Cheng dengan tajam. Hal ini membuat tekanan yang diterima Wu Cheng semakin bertambah. Namun Wu Cheng dengan sekuat tenaga bertahan dari tekanan itu. Pria tua itu hanya mendengus dingin. Kemudian, bas! Tekanan yang sangat kuat membuat kaki Wu Cheng gemetaran. Krak! Krak! Lantai pijakan Wu Cheng retak. Seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat. Namun pantang baginya untuk menyerah. Dia bahkan sudah tidak mampu mengeluarkan suara sekarang. Seluruh tenaganya dia gunakan untuk menahan tekanan yang dikeluarkan oleh pria tua. 15 menit berlalu. Kondisi tersebut masih berlanjut. Wu Cheng yang bertahan dan pria tua yang mengeluarkan tekanan. Pada titik ini, pandangan Wu Cheng menjadi sedikit kabur. Seluruh energinya terkuras habis. Melihat hal itu juga, pria tua di tengah altar akhirnya menarik kembali auranya. Bu! Wu Cheng akhirnya terjatuh dan pingsan. Bocah yang menarik, ucap pria tua lalu kemudian kembali memejamkan matanya. Markas pemburu serigala darah. Brak! Bajingan! Apakah kalian semua bodoh? Dasar tidak berguna. Mencari seorang sampah saja kalian semua tidak menemukannya. Apakah kalian hanya bisa makan dan tidur saja? Teriak seseorang yang duduk di kursi kebesaran di aula markas pemburu serigala darah. Lebih dari 1 bulan lalu, dia menerima misi untuk membunuh Wu Cheng dari Tetua Agung Han Zeng. Namun hasilnya sangat membuatnya murka. Bukan saja dia berhasil menyelesaikan misi, namun dia harus kehilangan 2 orang anggotanya karena dibunuh oleh Wu Cheng. Salah satunya kehilangan tangan dan 2 orang pulang dengan terluka parah. Hal ini membuatnya sangat marah. Bocah sampah yang hendak dibunuhnya malah mempermalukan organisasinya. Kalau sampai berita ini tersebar luas, bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan? Bahkan setelah 1 bulan lebih mencari masih tidak menemukan pelakunya. Ketua, kami akan berusaha lagi untuk menemukan bocah itu, ucap salah seorang pemimpin bawahan anggota pemburu serigala darah. Apa kalian semua bodoh? Bahkan sudah lebih dari 1 bulan kalian bahkan tidak bisa menemukan seorang sampah. Teriaknya semakin marah. Anggota yang melapor di hadapannya hanya bisa menundukkan kepala. Mereka bahkan tidak berani melihat ke arah ketua mereka. Pergi dari hadapanku, dan cari bocah itu hidup atau mati. Jangan kembali kalau tidak menemukannya. Perintahnya kembali pada anak buahnya. Tanpa menunda waktu, seluruh anak buah yang diperintahkannya keluar dari aula dengan cepat. Klan Han, di kediaman Tetua Agung Han Zeng. Bagaimana? Apakah sudah ada kabar dari serigala darah? Tanya Tetua Agung Han Zeng pada salah seorang anak buah kepercayaannya. Masih belum Tetua Agung. Organisasi pemburu serigala darah masih belum menemukan bocah itu. Dari informasi yang saya terima, terakhir bocah itu pergi ke hutan larangan saat anggota pemburu serigala darah menghadangnya. Namun setelah mereka dikalahkan, tidak ada lagi yang mengetahui di mana bocah itu pergi. Namun saya yakin kalau bocah itu pasti bersembunyi di hutan larangan. Terakhir dia juga terluka parah saat bertarung dengan anggota pemburu serigala darah, ucap anak buah Han Zeng menjelaskan. Bocah ini cukup licin juga. Han Zeng bahkan sudah membayar mahal untuk dapat menyingkirkannya, namun sampai sekarang belum membuahkan hasil. Hal ini membuatnya menjadi kesal. Pergilah. Kalau ada informasi terkait bocah itu maka segera beritahu aku, ucap Tetua Agung Han Zeng memberi perintah pada anak buahnya. Baik Tetua, saya undur diri, balasnya sambil pergi dari ruangan Tetua Agung. Keesokan paginya, Wu Cheng perlahan membuka matanya. Hal yang dilihatnya pertama kali adalah pria tua yang masih duduk di tempatnya kemarin. Pria tua itu sudah kembali memejamkan mata dan berkultivasi. Merasakan gerakan dari Wu Cheng, dia juga perlahan membuka matanya. Seketika tatapan mereka saling beradu. Wu Cheng seperti merasakan jurang yang dalam dari tatapan pria tua itu. Tatapan pria tua itu juga seakan-akan menelanjangi dirinya. Senior, maaf sebelumnya mengganggu Anda. Saya kesini tidak bermaksud jahat. Sebelumnya saya terjebak di sini. Jadi saya mencari seseorang yang bisa ditanyai, ucap Wu Cheng sembari membungkuk ke arah pria tua itu. Saya tahu itu, ucap pria di depannya singkat. Bajingan, kalau sudah tahu seperti itu, kenapa sebelumnya malah menyerangku seolah-olah aku adalah penjahat? Dasar pria tua yang tidak masuk akal. Kalau saja aku lebih kuat darimu maka aku akan menendang pantat tuamu itu. Batin Wu Cheng di benaknya. Tentu saja dia tidak berani mengungkapkannya.
Bagaimana mungkin dia bisa melawan pria tua di depannya? Hanya dengan tekanan yang dikeluarkannya saja sampai membuatnya jatuh pingsan. Apalagi kalau bertarung. Membayangkannya saja Wu Cheng tidak berani. Senior, nama saya Wu Cheng. Apakah senior tahu di mana tempat ini? Aura energi spiritual di sini sangat jauh berbeda dari tempat saya berasal. Tanya Wu Cheng pada pria tua itu. Ini adalah tempatku. Dan dunia ini milikku. Sekarang kamu sedang berada di dalam dunia mandiri kristal kehidupan. Jadi jelas kalau energi spiritual jauh berbeda dari tempatmu yang gersang itu. Ucap pria tua itu menjelaskan. Dunia mandiri, kristal kehidupan. Apakah ada hal ajaib seperti itu? Wu Cheng bertanya-tanya di benaknya. Senior, apakah kristal kehidupan yang dimaksud senior adalah kristal yang berwarna hijau itu? Mendengar nama kristal kehidupan, Wu Cheng kembali teringat dengan kristal hijau yang berada di dasar kolam. Jadi dia bertanya memastikannya. Vital, kamu sekarang berada di dalam kristal hijau itu. Wah, keren sekali. Ucap Wu Cheng takjub dengan mata terbuka lebar. Dia sangat mengagumi tempat ini. Energi spiritual di sini sangatlah padat dan murni. Namun ternyata dunia ini berada dalam kristal berwarna hijau yang hanya seukuran kepalan tangan. Tentu hal ini sangat ajaib menurutnya. Melihat reaksi Wu Cheng, pria tua di depannya menyipitkan matanya. Apakah bocah ini bodoh? Atau apakah pengetahuan generasi muda sekarang sangat dangkal? Dunia mandiri dari tempatnya berasa bukanlah hal yang baru. Namun melihat reaksi bocah di depannya dia merasa itu berlebihan. Pada pertempuran jutaan tahun yang lalu ketika dia melempar kristal kehidupan di ruang hampa, apakah sampai di tempat orang-orang bodoh ini? Batinnya dengan aneh. Senior, apakah aku bisa meminjam tempat ini? Tempat ini sangat padat dengan energi murni. Mungkin kalau aku berkultivasi di sini bisa menerobos dari alam pembentukan tubuh ke alam pembentukan energi. Saya sangat kesulitan ketika ingin memecah penghalang terobosan. Tanya Wu Cheng dengan sedikit curhat. Dia sangat bersemangat memikirkan dia akan menerobos alam pembentukan energi. Bab 19, Luoye. Pria tua di depannya melotot mendengar ucapan Wu Cheng. Bisa-bisanya bocah ini berkata seperti itu. Bocah kurang ajar. Apa kamu pikir kalau kristal kehidupan adalah barang rongsokan sehingga kamu dapat meminjamnya sesuka hatimu? Ucap pria tua dengan kesal. Bahkan di dunia tempatnya berasal. Kekuatan kelas 1 harus bertarung hingga bertahun-tahun dan mengorbankan banyak nyawa untuk memperebutkan kristal kehidupan. Tapi dengan gampangnya bocah di depannya ini berkata ingin meminjam. Apakah otaknya bermasalah? Kristal kehidupan adalah harta yang tak ternilai harganya. Bukankah bocah ini begitu kurang ajar jika ingin meminjamnya? Mendengar ucapan menohok dari pria tua di depannya, Wu Cheng menggaruk kepalanya dengan canggung. Apa yang salah dengan ucapanku? Bukankah tempat ini memang sangat bagus untuk berkultivasi? Batin Wu Cheng di benaknya. Senior, bukankah tempat ini memang sangat bagus untuk berkultivasi? Lagian di sini senior hanya sendirian. Bukankah sangat disayangkan kalau harta sebagus ini tidak dimanfaatkan dengan baik? Itu hanya akan menyia-nyiakan manfaat dari kristal kehidupan. Tanya kembali Wu Cheng pada pria tua di depannya. Mendengar ucapan Wu Cheng, pria tua itu semakin memelototkan matanya. Ingin rasanya dia menampar bocah kurang ajar di depannya hingga mati. Apakah kepala bocah ini terbentur waktu lahir hingga dia tidak tahu malu? Bocah sialan. Apakah maksudmu aku menyia-nyiakan kristal kehidupan? Ucapnya dengan marah. Bocah ini memang benar-benar tidak tahu malu. Dia memang harus diberi pelajaran. Bocah ini begitu lancang kepadanya. Bahkan selama hidupnya, tidak ada seorang pun ahli yang begitu lancang di hadapannya. Tapi bocah ini bahkan menuduhnya telah menyia-nyiakan harta miliknya. Pria tua menjentikkan jarinya. Sebuah bola energi meluncur ke arah Wu Cheng. Melihat ada bahaya yang mendekat, Wu Cheng mencoba menahan serangan pria tua itu. Tapi sayang. Boom! Boom! Serangan kecil itu membuatnya terlempar ke belakang hingga menabrak pintu di belakangnya. Kof! Wu Cheng memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Sialan! Seberapa kuat pria tua ini? Batin Wu Cheng kesal, kekuatannya sudah di luar pemahamannya. Senior! Maaf, saya tidak bermaksud seperti itu. Kalau senior tidak bersedia meminjamkannya maka tidak masalah. Ucap Wu Cheng mencoba tersenyum dengan paksa. Dia tidak berani bertingkah lagi. Bagus bocah. Akhirnya kamu tahu diri juga. Setelah kembali tenang, pria tua itu kembali membuka suara. Kamu bisa menggunakan dunia ini untuk berkultivasi. Kamu bisa sampai di tempat ini berarti kamu berjodoh dengan kristal kehidupan. Setelah ini,
Kamu juga akan menjadi pemilik selanjutnya dari dunia kristal Lumu. Jadi kamu bisa menggunakannya sesukamu. Ucap pria tua kepada Wu Cheng. Senior, apakah kamu berkata jujur? Mendengar ucapan pria tua, Wu Cheng sangat bersemangat. Dia bahkan sudah lupa dengan rasa sakit di seluruh tubuhnya akibat serangan tadi. Jadi dia mencoba memastikannya. Bocah, apakah kamu berpikir aku sedang bercanda? Ucap pria tua semakin kesal. Dia hampir saja kembali menyerang Wu Cheng untuk memberinya pelajaran. Namun dia mengurungkan niatnya ketika melihat tampang polos dari bocah biadab ini. Bukan begitu, senior. Saya hanya terlalu bersemangat saja. Pria tua mendengus pelan. Seluruh yang ada di sini dan seluruh dunia ini adalah harta yang aku kumpulkan semasa hidupku. Buku-buku yang ada di dalam sini adalah teknik tingkat tinggi. Baik itu teknik kultivasi, teknik berpedang, teknik menggunakan tombak, teknik gerakan bahkan hingga pengetahuan tentang formasi dan teknik menyuling pil. Namun ada satu teknik yang belum pernah aku pelajari. Dan tidak bisa aku pelajari. Karena teknik kultivasi ini mewajibkan siapapun yang akan melatihnya harus kehilangan seluruh kultivasinya walaupun dari tingkat apapun itu. Teknik kultivasi inilah yang menyebabkan perang terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Teknik ini jangan sampai jatuh ke tangan orang serakah. Kalau hal itu terjadi, maka kekacauan tidak dapat dielakkan. Untuk mempertahankannya, saya telah mengorbankan seluruh anggota klanku. Ini adalah penyesalan terbesar dalam hidup saya. Namun saya harus melakukannya demi keselamatan umat manusia. Jadi jangan ada yang mengetahui keberadaannya selain dirimu. Kalau tidak, bencana besar tidak dapat dihindari lagi. Ucap pria tua di depan Wu Cheng dengan serius. Mendengar ucapan pria tua itu, Wu Cheng sangatlah terkejut. Dia tidak menyangka kalau ada hal semacam itu. Senior, kalau boleh tahu senior berasal dari mana? Sepertinya senior tidak berasal dari alam fana. Jadi tempat ini adalah alam fana. Pantas saja kamu tidak mengetahui apa-apa. Saya berasal dari alam surgawi. Nama saya Luo Ye. Jutaan tahun yang lalu, saya dijebak oleh saudara saya. Menyebarluaskan berita bahwa saya mempunyai teknik kultivasi tertinggi di alam semesta. Hal itu mengundang keserakahan banyak pihak. Baik dari klan teratas, kultivator independen, maupun ahli-ahli bela diri yang sudah pensiun dari dunia persilatan. Kejadian itu menimbulkan banyak opini dari berbagai pihak. Kekacauan pun tidak dapat dihindarkan. Pro dan kontra pun terjadi. Hingga pada akhirnya kultivator aliran hitam membuat aliansi besar. Bahkan ada pula beberapa kultivator aliran netral dan aliran putih yang ikut bersekutu dengan aliran hitam. Karena banyaknya kekuatan yang bersatu, tidak ada yang berani mengambil resiko untuk membantu. Jadi klan Lu saya yang sudah berdiri selama jutaan tahun akhirnya musnah oleh kepungan dari berbagai kekuatan. Pada akhirnya pun saya dan para petinggi klan Lu akhirnya jatuh. Sebelum saya terbunuh, harta pusaka klan yaitu kristal kehidupan saya lempar ke dalam ruang hampa. Sebelumnya saya juga menyisakan sedikit sisa jiwa saya di dalam kristal kehidupan untuk berjaga-jaga jika ada hal tak terduga. Jadi yang kamu lihat sekarang adalah sisa jiwa yang aku tinggalkan sebelum meninggal. Mendengar penuturan Luo Ye membuat Wu Cheng terdiam membisu. Dia mencoba mencerna semua yang disampaikan oleh pria tua di depannya. Lama dia terdiam. Dia kemudian akhirnya membuka suara. Senior, apakah senior bermaksud mewariskan kristal kehidupan kepada saya sebelum sisa jiwa senior sepenuhnya lenyap? Tanya Wu Cheng yang mulai memahami arah pembicaraan. Ternyata otakmu masih bisa dipakai juga. Ucapnya Luo Ye dengan datar. Kamu bisa sampai di tempat ini berarti kamu berjosau dengan dunia ini. Tugas saya menunggu seseorang untuk mewarisi tempat ini sudah terpenuhi. Jadi selanjutnya akan bergantung pada dirimu sendiri. Namun gunakanlah semua ini untuk kebaikan dan membantu sesama. Ketika kamu bisa pergi ke alam surgawi, maka jika kamu bertemu dengan anggota klan Lu yang tersisa, maka bantulah mereka untuk bangkit dan membangun ulang klan. Saya tidak memintamu untuk membalas dendam atas musnahnya klan Luku. Tetapi jika kamu mempunyai kemampuan itu, maka lakukanlah atas dasar kemanusiaan.